Oke Mas Bro, jumpa lagi dengan teknik upgrade. Kita akan membahas mengapa kampas rem belakang itu nggak pakem. Oke? Oke Mas Bro, jadi di tutorial teman-teman yang lainnya, di video-video lainnya itu ada juga yang melakukan cara agar kampas rem belakangnya itu lebih pakem, lebih menggigit. Itu caranya dengan cara mengganti paha remnya lebih panjang, kemudian juga membersihkan bagian khasnya, khas armnya, dan juga ada yang melakukan, bahkan ada juga yang memberi Pepsodent ya, ada yang memberi Pepsodent. Dan sebenarnya walaupun diganti dengan kampas baru, itu masih tidak pakem. Itu kenapa? Jadi permasalahannya sebenarnya itu apa? Ya, jadi ada apa dengan rem tromol ini? Kok tidak pakem seperti waktu barunya? Nah, saya ada pertanyaan kepada pabrikan dan tolong simak baik-baik dan kita bongkar dulu motornya. Oke Mas Bro, motornya sudah terbongkar. Kita cek aja langsung. Di sini ada velgnya, di sini masih bagus, masih rata, ya. Tapi masih mengeluh, nggak pakem. Di sini saya bongkar, ya, kampas rem. Ini masih bagus. Kenapa nggak pakem? Armnya masih normal, kok nggak pakem? Oke, talinya tarik kembali. Nah, kok nggak pakem? Nah, ya, pernah juga saya lakukan itu pembersihan di bagian peleknya, bersihkan. Bagian ini dibersihkan, masih nggak pakem. Nah, pertanyaannya itu kok bisa? Nah, setelah saya perhatikan lebih terperinci lagi, ya, inilah pokok pembahasan. Di sini ada keganjalan, ya. Di kanvas baru juga seperti itu, ya. Di sini ada masalah. Di sini ada cacat. Bagian ini itu karena bagian arm, khas arm ini bersentuhan terus-menerus seperti ini. Jadi bagian ini cacat. Oh sorry ya, kebalik. Jadi dia agak nyangkut. Dia kayak nyangkut di bagian yang cacatnya itu. Tapi kampasnya masih bagus. Nah, itu dia masalahnya ya. Jadi cuma dihaluskan saja. Kemudian, bagaimana dengan penggantian kampas baru, tetapi masih tidak pakem? Ya. Nah, oke. Dan juga, kenapa di pabrikan membuatnya kasar? Telapak ini kasar. Ini yang saya ingin tanyakan ke pabrikan. Kenapa dibuat kasar seperti ini? Ya, coba kita lihat lebih jelas, lebih dekat. Nah, seperti ini Mas Bro. Semua kampas rem dibuatnya kok kayak begini. Ini yang ingin saya tanyakan. Ini kasar loh.
kasar banget. Bentuk kayak sisik. Nah, di sini bagian yang luka. Itu yang bikin kampas rem tidak pakem. Nah, kampas baru. Nah, di sini ada garis-garisnya. Nah, itu membuat kerusakan juga pada hasnya. Oke, saya buka hasnya, kita lihat. Jadi jelas ya, di sini ada goresan, bergaris juga dikarenakan kampasnya tadi yang seperti ini. Udah jelas ya? Seperti ini. Jadi dia ada kayak sirip-sirip. Nah, itu yang saya ingin tanyakan di pabrikan ya. Itu kenapa dibikin seperti itu? Apakah memang dirancang agar tidak pakem? Apakah dirancang dia agar ini lebih cepat aus? Ini kan otomatis di sini bagian ini lebih tipis. Karena dia pergerakannya seperti ini. Nah, dibayangkan aja kalau ini halus. Halus, kemudian ini halus juga. Otomatis kampas rem itu, rem belakang itu atau rem tromol yang jenisnya seperti ini semuanya pasti lebih pakem. Karena apa? Ini ngungkitnya lebih enak, lebih halus, lebih smooth. Ya, lebih smooth gitu. Ngangkat lebih enak. Nah, kalau dia bergaris seperti ini, kan bisa jadi ada hambatan. Ya, ada hambatan. Jadi agak susah. Apalagi kalau di matic dia kan penariknya tali rem. Nah, apalagi sudah terjadi seperti ini ya. Oke, jadi untuk memperbaiki ini kita haluskan ini. Nah, setelah kita haluskan otomatis dia akan lebih pakem. Ya, kita haluskan ini. Nah, jelas ya. Oke, kita coba haluskan. Dia modelnya seperti apa? Oke, kita bersihkan dulu ya. Di sini akan terlihat lebih jelas. Garis-garisnya itu yang kasar ya, yang membuatnya dia nggak pakem. Nah, itu terlihat jelas. Jelas. Itu dia yang ingin dihilangkan. Pakai amplas itu nggak cukup karena garisnya itu terlalu dalam. Kita pakainya gerinda amplas. Ini terlalu dalam, kemudian terlalu keras. Jadi saya ini mau menghilangkan sisik-sisik ini supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, perhatikan. Oke Mas Bro, hasilnya seperti ini. Dari tadi itu di gerinda amplas masih aja dia terlalu dalam masalahnya, sisiknya ya. Nah, seperti ini baru dia bisa pakem. Oke, karena sudah banyak juga motor saya kasih giniin itu pakem. Oke. Jadi walaupun kampas baru, kalau dia kondisinya seperti ini terus, ya mau tidak mau dia memang tidak pakem. Walaupun memang sebenarnya kampas rem belakang itu sebenarnya nggak boleh terlalu pakem. Ya, mungkin inilah jawabannya ya dari pabrikan, dia membuat sisik itu agar dia memang nggak bisa terlalu pakem. Oke. Bagian ini kita haluskan juga ya, Mas. Jadi kalau pertemuannya halus otomatis lebih pakem.
Oke ya Mas Bro, ini sudah di bagian ini sudah dihaluskan. Nah, harusnya sih seperti ini. Nah. Jadi bagian khasnya nanti kita beri grease ya atau oli. Nah, jadi dia lebih semut naiknya, lebih enak. Otomatis kan pengereman nggak ada. Semakin ditekan semakin pakem. Ya, semakin ditekan ban berhenti. Nah, jadi sebenarnya inti masalahnya itu ada di sini menurut saya ya. Selain ya, jadi pengaruh yang lain ada juga di khasnya, bisa jadi ini berkarat atau dia bengkok atau oblak, bisa jadi juga. Kemudian juga peleknya dia aus, bisa jadi juga. Ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi juga, tapi kita belum nyadar. Dan mudah-mudahan teman-teman mekanik atau teman-teman lainnya yang di rumah yang belum nyadar itu bisa ambil pengalaman dikit lah dari video ini ya. Oke. Nah, kampasnya juga masih bagus. Oke, kita pasang. Oke. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. Surrounded by the night, we live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are just shadows. It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. 'Cause we are born as living fights. We live to die. Lebih 8 tahun ya kerjain motor. Jika kalian suka video saya, silahkan tekan subscribe untuk mengikuti semua video saya dan juga jawab pertanyaan saya ya. Dan juga jika kalian ada masukan, kritikan atau apa, nggak apa-apa tulis di komentar. Jika kalian suka, kabar. Oke.